Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah ila qawlihi radhiyallahu anhu al-hikmatul hadiyah wal arba'un. Qala radhiyallahu anhu yanbaghi ayyadura kalamul 'alim billahi ma'amatil mu'minin ala thalathati umur. Al-awwalu at-tadhkiru bin-ni'ami wa thani irsalu at-ta'ati wa thalithu ijtinabul ma'siyati. Fa kullu 'alimin akhadha yatakallamu ma'al 'amma ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita pada perkumpulan yang ini bersama-sama untuk melanjutkan daripada kajian ketika Imam Abdullah bin Haidar. Kita memohon kepada Allah supaya apa yang kita pelajari dimudahkan Allah atas kita sekalian mengamalkannya dalam keseharian kita, insya Allah. Pada hikmah yang ke-41, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, yanbaghi an yadhkura kalamul 'alim billah ma'amatil mu'minin ala thalathati umur. Hendaknya, seyogyanya dan sepantasnya bagi orang-orang yang berilmu, maksudnya di sini para dai, ya, para ustaz, orang-orang yang memiliki banyak ilmu dalam urusan agama, para pendakwah, para muballigh, ketika mereka berbicara masalah agama kepada umumnya orang-orang yang beriman, kalimat umumnya orang yang beriman di sini menunjukkan bahwa ada khususnya orang yang beriman. Kalau umumnya orang beriman, artinya bisa kita seringkali kita dengar dengan sebutan kata Allah. Ya, kayak kita di Allah. Ada umumnya orang beriman, maksudnya kalangan Allah. Siapa mereka orang Allah dan bagaimana kriteria dikatakan dia beriman, orang beriman atau orang-orang yang beriman? Karena mereka tidak menghabiskan keseluruhan waktu yang dimiliki untuk mempelajari daripada hukum-hukum syariat Islam, yakni dominan waktunya lebih sedikit dari urusan terhadap urusan agama yang berkaitan dengan hukum dan ahkam, halal dan haram. Itu lebih sedikit, berarti lebih banyaknya kemana? Ke urusan selain perkara syariat. Mungkin dia ahli
ahli bisnis, mungkin dia seorang pedagang, mungkin dia pekerja, ya, dan menghabiskan waktunya lebih banyak kepada pekerjaannya tersebut. Kalau dia seorang pedagang, ada seorang pedagang yang keluar habis sholat subuh ke pasar. Ada orang-orang pedagang yang jam 8 baru buka toko. Sampai jam berapa mereka pulang? Sore. Pekerja begitu juga. Mau disebut dia ASN PNS, artinya dia pekerja. Jam berapa mereka keluar dari rumah? Jam 7, jam setengah 8 sudah harus ada di kantor, misal, atau jam 8. Jam berapa mereka pulang? Jam 4 atau jam 5 misal. Itu kan waktunya lebih banyak kepada urusan dunia. Makanya belum lagi dalam urusan akhirat. Urusan akhirat bukan berarti hanya sekedar mendirikan kewajiban atau yang disunahkan tanpa kita mempelajari hukum dan ahkamnya. Karena yang seperti itu bisa menjadikan sia-sia apa yang kita kerjakan. Contoh, bagaimana seorang pedagang bisa tidak tertipu di dalam transaksi jual belinya? Minimal dia harus tahu hitungan. Nah, untuk tahu hitungan bagaimana? Dia harus belajar apa itu pengurangan, apa itu kalian, apa itu pertambahan, apa itu pembagian, baru dia dapat sama dengan. Kalau dia tidak tahu ilmu matematika, kurang tambah kali bagi, tidak menutup kemungkinan pedagang ini gak lama lagi gulung tikar dia, bangkrut dia. Ditanya berapa harga ini yang dijual, oh ini harganya 100.000. Dikasihlah sama orang yang pembeli uang 100.000. Tiba-tiba si penjual mengembalikan uang 50.000. Dikiranya, nah ini gambaran dia tidak tahu, nggak tahu cara berhitung. Ini harganya sekian, ditawar sekian, pas mengembalikan salah ngasih uang, nggak tahu nominal yang lebih gede, ya lama-lama rugi. Ini mereka kan menghabiskan waktunya, orang beriman yang menghabiskan dominan waktunya kepada urusan duniawi, maka dia dikatakan amatul mukmin. Dia beriman tapi di kalangan orang-orang awam. Oh, berarti ada kalangan mukmin yang khusus, ada. Siapa mereka? Yang dominannya sebaliknya. Kalau dalam urusan dunia, dia hanya sebatas keperluan yang bisa mencukupi, tapi sisa waktunya dia habiskan untuk mempelajari hukum dan ahkam. Dia pelajari untuk hukum syariat, dia perkuat dirinya dengan agama. Ini dinamakan mukmin secara khusus. Memang kaitannya apa pada hikmah ini? Para ulama mengatakan, diantaranya Imam Haddad begitu. Orang yang memiliki, orang mukmin yang memiliki pengetahuan dalam urusan agama, yang saya katakan tadi, para dai, para mubaligh, para ustadz, ustadzah, alim, ulama dalam agama, kalau berhadapan dengan umumnya mukmin, awamnya orang mukmin, jangan berbicara, jangan membahas, jangan berdiskusi, jangan memberikan keluar dari 3 kriteria materi, dari 3 poin. Kalau ulama ini keluar dari pembahasan 3 poin ini terhadap umumnya orang yang beriman, awamnya orang mukmin, nanti ada konsekuensinya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu 3 poin yang tidak boleh dilakukan oleh para ulama di halayak awamnya orang yang beriman. Pertama, tadzkir bin
Ajaklah orang-orang awam yang tidak banyak mengetahui hukum dan ahkam agama, mengingatkan kepada mereka akan nikmat Allah. Jadi semua hal yang berkaitan dengan nikmat dari Allah, bahaslah itu dengan mereka. Ya, kagak usah bahas yang tidak mereka pahami. Jadi ngomong sama orang awam, jangan ke level yang mereka tidak bisa mengerti karena mereka tidak pernah mempelajarinya. Sama halnya kita berbicara dengan anak PAUD, TK, SD, materi yang kita bawa itu materi perkuliahan. Repot mereka, tidak ngerti. Karena dia masih SD, dia masih tahap belajar membaca, berhitung. Sedangkan yang kalian ajak diskusi ini, kalian bahas materinya S1, S2, profesor. Ya karang kabut ini anak SD, anak TK. Karena tidak balance. Samalah orang yang alim, ilmunya banyak, ilmunya tinggi dalam perihal agama. Kalau ngomong sama orang awam yang beriman, kalau berceramah, kalau menyampaikan agama, jangan keluar dari 3 ini. Pertama, ingatkan mereka akan nikmat dari Allah. Karena dengan mengajak mereka untuk selalu ingat akan nikmat yang Allah berikan, ar-ribat billah, ar-rabtu billah, dia akan memiliki ikatan si awamnya ini mukmin dengan Allah. Berujungnya nanti dia akan pandai bersyukur. Orang awamnya ini akan pandai bersyukur karena yang alimnya selalu mengingatkan dia akan nikmat Allah. Kenapa seperti itu? Coba Anda buka Al-Quran surat Ar-Rahman. Berapa banyak Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam satu surat itu bukan 1, 2, 3 kali Allah memberikan, mengingatkan akan kita umat manusia ini terhadap nikmat Allah yang mana lagi yang mau kalian dustakan. Allah bertanya kepada kita, nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Lalu kita orang-orang manusia ini hambanya memahami daripada nikmat Allah yang mana lagi yang harus kita dustakan. Kan semua yang kita alami di dalam kehidupan ini problematiknya, jangan kita katakan itu bukan nikmat dari Allah. Kalau itu tidak kita anggap dan kita jadikan nikmat dari Allah, lantas kenapa Allah di dalam ayatnya, di dalam Al-Quran mengatakan nikmatku yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Kalian dikasih sehat, nikmat. Apakah ketika dikasih sakit itu musibah? Lalu mana kaitannya dengan firman Allah barusan, nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Ternyata sakit itu juga nikmat. Jadi tidak ada di dalam kehidupan yang kita jalani, kita lewati dalam keseharian kita, mau itu kita katakan problem, tapi pada hakikatnya itu adalah nikmat. Kenapa? Karena Dia yang mendatangkan, Allah. Maka layak Allah berkata kepada kita, atau dalam bahasanya menegur kalian, kita umat manusia, maka nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Apakah hanya sekedar kuberi kalian harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, keinginan yang kalian inginkan, itu kalian katakan nikmat? Lalu ketika aku ambil, aku kasih sakit, kalian katakan itu musibah?
Pahami satu hadis Nabi kita Muhammad SAW terhadap orang yang beriman kepada Allah, yakni orang yang mukmin, ya, orang yang beriman secara keseluruhan tanpa pengecualian. Ini Nabi kita memberitahu kepada kita untuk menjelaskan, paling tidak untuk memberi pemahaman dari apa yang Allah firmankan di ayatnya yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan ke atas nikmatku yang mana lagi kata Allah yang mau kalian dustakan. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, mengagumkan. Kalimat ajab dari Nabi ini, ucapan Nabi mengatakan adalah bentuk rasa kagum, rasa heran. Terkesima Nabi dengan kalimat ini dari apa yang beliau sampaikan, supaya kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Bilang Nabi, ajaban li amril mu'min, aku kagum luar biasa atas setiap perkara yang dialami, yang dilalui oleh orang beriman. Poin pertama kita dapat, hanya orang yang beriman. Walaisa dzalika kulluhu illa lil mu'min, dan ini kata Nabi, perkara itu hanya didapati oleh orang yang beriman. Maknanya selain orang yang beriman tidak mendapatkan. Ini garis bawahi. Semua ya. Kalau udah kalimatnya semua dari Nabi mah udah gampang kita untuk memahami, ya. Tinggal kita mengimplikasikannya saja di dalam keseharian. Apapun yang kita lalui, apapun, ya, Allah berikan kita pemahaman dan dimudahkan untuk mengamalkan. Apapun kata Nabi yang dilalui oleh siapa orang beriman, dari apa terhadap apa, semua perkara, semua, subhanallah, semua tanpa pengecualian, bagi orang yang beriman. Yang tidak didapatkan itu artinya semua tadi yang dapat cuma orang yang beriman. Di luar konteks orang beriman mereka nggak dapat. Lalu Nabi melanjutkan, in asabathu sarra, ini orang beriman, kalau mereka mukmin ini diberi sama Allah kebahagiaan yang membuat kita senang dari apa yang Allah beri. Jadi ada dua kondisi. Allah memberi itu pertama, yang diberi, yang kondisi kedua kita yang menerima. Antara pemberi dan penerima, yang memberi Allah, yang menerima kita orang beriman. Kalau yang pemberi yaitu Allah memberi kepada yang menerima yaitu manusia yang beriman, sarra, kebahagiaan, yang diterimanya itu membuat dia happy. Anak lahir sehat afiat, bahagia enggak? Senang enggak? Senang. Tapi yang mendapatkan anak, apa orang yang beriman? Tidak. Orang yang tidak beriman pun mendapatkan. Allah memberikan kepada yang menerima kekayaan, senang atau tidak? Senang, bahagia. Karena yang diberi ini, yang didatangkan sesuatu yang memang membuat bahagia. Pertanyaannya, harta kekayaan, apakah diterima hanya orang yang beriman menerima, atau orang selain tidak beriman juga menerima? Semua menerima. Yang beriman menerima, yang tidak beriman menerima. Yang beriman menerima bahagia, yang tidak beriman menerima pun bahagia. Kenapa? Karena
Karena yang memberi dia Allah mendatangkan sesuatu yang menerimanya terhadap sesuatu itu saat menerima bahagia. Mau dia beriman atau tidak beriman, kalau yang diberi sama Allah itu sesuatu yang membuat dia bahagia, pasti orang itu bahagia. Tidak peduli dia beriman atau dia tidak beriman. Tapi yang harus kita lihat, yang diberi ini memang kulturnya membuat yang menerima bahagia. Anda kehausan, Anda kelaparan, Anda nggak punya uang untuk beli makan, nggak punya uang beli minum. Tiba-tiba ada orang kasih makan, ada orang kasih minum, nggak ada mengharap imbalan. Kan pada hakikatnya Allah yang kasih. Ini orang cuma jembatan doang untuk makan dan minum yang si kelaparan ini dapat. Saat menerima yang orang yang kelaparan ini makanan, nasi rendang, nasi ayam bakar, soto Makassar misal, yang enak-enak diterimanya. Bahagia enggak yang si lapar ini? Pasti bahagia. Kenapa? Lagi lapar-laparnya aku dapat makanan. Lagi haus-haus dahaganya aku mendapatkan minuman yang segar, mesti bahagia. Tapi yang mendapatkan itu apa orang beriman? Hatta orang tidak beriman bisa mendapatkan itu. Cuma bedanya yang membuat kita orang beriman mendapatkan yang tidak didapatkan orang beriman apa? Saat orang beriman diberi sama Allah yang membahagiakan, mereka bersyukur. Fasyakar. In asobat usarra fasyakar. Mereka bersyukur. Bersyukurnya itu ladang pahala. Mukmin ini yang bersyukur dapat pahala. Andai yang bersyukur tadi itu orang yang tidak beriman, dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia juga mendapatkan apa yang membuat dia bahagia. Lalu dia bersyukur, apakah dia dapat pahala? Tidak. Nah, itulah yang dimaksudkan Nabi, hanya didapatkan orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, mereka tidak mendapatkan pahala meskipun mereka mengucapkan alhamdulillah. Sebabnya dia tidak ada ikatan iman dengan Tuhan. Dia tidak mengimani Allah Tuhannya, dia tidak mengimani Muhammad nabinya. Jadi meskipun mereka mendapatkan sesuatu yang bahagia, dia hanya mendapatkan kebahagiaan. Walaupun dia bersyukur. Bagaimana cara dia bersyukur? Dia dapat duit 100 miliar, dikeluarkannya 10% disedekahkan. Apakah sedekahnya dapat pahala? Tidak. Tetap tidak. Kenapa? Karena pahala yang mesti didapatkan itu hanya untuk orang yang beriman. Itu yang dimaksudkan Nabi. Kalau bahagianya yang mendapatkan perkara yang membuat bahagia, siapapun bisa dapat. Mau beriman mau tidak beriman dapat. Orang beriman melahirkan anak bahagia, orang yang tidak beriman juga melahirkan anak bahagia. Orang yang beriman bersedekah dengan rizki yang dia dapat. Orang yang tidak beriman pun bisa bersedekah dengan rizki yang dia dapat. Tidak sedikit yang kita dapatkan. Bahkan ada orang-orang yang tidak beriman bantu pembangunan masjid, bantu pesantren. Apakah dia dapat pahala? Nah, di situ poinnya. Yang dimaksudkan oleh Nabi, tidak, dan semua ini perkara hanya didapatkan oleh yang beriman. Artinya yang tidak beriman, dia telah melakukan kebaikan, tapi untuk di akhirat, nilai pahala di akhirat mereka tidak dapatkan. Paham sampai di situ? Ya. Jadi semua yang Allah berikan itu jangan kita katakan tidak ada nikmatnya. Allah sudah menjelaskan, perkara mana lagi dari yang aku berikan nikmat yang mesti kalian dustakan. Mungkin cara kita memahami, mungkin cara kita untuk mengerti dari apa yang dimaksudkan Allah, nah itu yang mungkin berbeda. Sehingga apa? Sehingga yang sehat buat kita bahagia. Kalau ketiban sakit, mereka berkeluh kesah. Ada yang mengatakan seperti ini, contoh-contoh. Yang berkata ini orang beriman juga,
juga dikatakan bisa didapati oleh orang tidak beriman. Contoh yang sering kita dapatkan untuk orang yang beriman, ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah baik, tapi kenapa hidupku seperti ini? Kenapa doaku tidak pernah dikabulkan? Yang berbicara orang beriman. Nah itu contoh dia mengimplementasikan mana nikmat yang mau kalian dustakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Fahamnya, pemahamannya yang belum sampai. Andai dia mengetahui dari setiap musibah yang Allah, katakanlah musibah yang Allah datangkan kepada orang yang beriman, dia bisa menerima, dia sabar menerima. Nah itulah lanjutan hadis Nabi. Yang pertama, kalau didatangkan kebaikan, sarah, dia bersyukur, maka itu mendatangkan kebaikan untuk orang mukmin tersebut. Wa in asabathu dharra. Yang kedua kata Nabi, kalau orang beriman ini dikasih musibah, dikasih ujian, dikasih problem dalam hidup, fasabar, tapi mereka sabar, fakana lahu khair. Bagi yang sabar ini tadi, dia mendapatkan kebaikan. Jadi poinnya yang dapat nikmat kita bersyukur, dapat kebaikan dari Allah. Udah dapat nikmat bersyukur, tambah lagi sama Allah. Makanya bilang Allah dalam Al-Quran, la in syakartum, itu udah pemastian. Kalau kalian tuh kasih nikmat, lalu kalian mensyukuri nikmat, aku tambah. Kalau aku kasih kalian nikmat, tapi kalian kufur, nanti tunggu adabku sangat pedih, bilang Allah. Ya. Nah sekarang Allah kasih orangnya tadi sehat afiat, tiba-tiba sakit. Sakit atau dia mengeluh, atau contoh yang lain, ya kaya lalu dimiskinkan sama Allah. Kaya tiba-tiba dimiskinkan. Atau dia seorang saudagar, usaha, melejit usahanya, buka cabang di setiap daerah, setiap kota se-Indonesia. Betul-betul ini. Tiba-tiba bangkrut. Gitu. Ini contoh yang paling gampang. Kondisi dia bagaimana? Saat diberi kenikmatan, ya tentu dia bersyukur. Tapi ketika nikmat itu diambil sama Allah, disitulah kita ingin menguji yang beriman ya, keimanan kita. Disitulah bilang Nabi di dalam hadis lain, sabar itu as-sabru fi sadmatil ula. Kamu pengen melihat kamu punya diri penyabar, orang yang sabar, mukmin yang sabar atau tidak, itu bisa terlihat dari tabrakan yang pertama. Tabrakan yang pertama, usaha melejit, hancur. Itu tabrakan pertama. Pengen membuktikan kita mukmin yang bersabar atau tidak, di situ. Bilang Nabi, bukan bilang saya. Nabi menyampaikan, as-sabru fi sadmatil ula. Kalau kamu pengen melihat perangai orang beriman yang sabar, yang menerima, yang tidak berkeluh atau selain sebagainya, di mana letaknya saat pertama kali diuji. Nah itu bikin orang shock, kaget, karena baru pertama kali mendapatkan. Bagi yang sudah berkali-kali, biasa saja, bangun bisnis anjlok, itu pertama kali. Tapi yang kedua anjlok, ketiga anjlok, udah biasa bagi dia. Tapi yang pertama di situ, ujian pertama, tabrakan pertama, di situ kita bisa melihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Lihat. Dan Nabi dalam hadisnya, wa in asabahu dharra, kalau dia dikasih yang tidak membuat dia bahagia, maksudnya yang tidak diinginkan oleh umumnya kita manusia, sabar, mereka mampu bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan. Dari apa? Sabarnya terhadap ujian. Lalu Allah lebih berterang lagi, dijelaskan Allah lagi ciri-ciri orang-orang yang beriman.
idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ciri-cirinya orang yang beriman. Dikasih tahu Al-Quran kepada kita dari Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mana nikmat Allah yang mau kita dustakan? Terhadap yang kita tidak sukai itu nikmat kalau kita bersabar. Yang kita katakan itu musibah kalau kita tidak sabar. Justru para ulama, orang-orang ahli ma'rifah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, para auliyaillah, yang mereka katakan musibah itu yang bagaimana saat orang beriman terlambat takbiratul ihram pertama dengan imam saat sholat berjamaah, itu kena musibah. Siapa orang yang kena musibah? Yang kalau sholat 5 waktu sendirian, musibah. Dia tak berjamaah sholat, ada musibah, dia kena musibah. Siapa orang yang dikatakan kena musibah? Yang sakit. Memang kita katakan gempa, tsunami dan lain sebagainya, sakit, bencana, oke. Tapi kan kalau seandainya dia bersabar dan dia orang beriman, dia mendatangkan kebaikan. Ini sudah mendatangkan pahala, tapi dia tidak ikuti anjuran dan tuntunan. Contoh, Nabi mengatakan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, tapi dia memilih untuk sholat sendirian. Saat itu dia kena musibah. Disitulah orang beriman tertimpa musibah. Kenapa dia mengambil yang satu, padahal dia bisa mengambil yang 25 atau 27 dari sisi pahala? Maksudnya dari sisi pahala. Dia memilih untuk satu, padahal dihadapkan sama dia 25 derajat, dalam riwayat 27 derajat. Kok milihnya satu? Musibah kena sama dia. Kita kata musibah, seorang anak berani ngangkat suara sama orang tua. Ada musibah? Musibah. Hilangnya adab dan akhlak dari seorang anak terhadap orang tuanya. Musibah. Mau kita tinggi, sekolahkan setinggi apapun, ya, ketika kamu merasa sebagai orang tua tersakiti, kau punya hati dengan ucapan ada musibah, apa guna kita lihat, apa guna kekayaan anak kita, tapi jangan kita judge si anak mutlak. Lihat juga bagaimana cara kita memberikan pendidikan dan tarbiyah. Apakah kita sebagai orang tua pernah mengenalkan kepada anak kita siapa Tuhannya Allah, mendidik dia untuk mengajarkan dia mendirikan sholat, memberitahukan kepada anak kita jangan berbohong, memberitahukan kepada anak kita mana halal mana haram, mengenalkan anak kita siapa nabinya, mengajarkan mereka tilawatul Quran, mengenal kalamullah. Pernahkah itu kita lalui? Kalau itu tidak ada sama sekali, meskipun anak kita menjadi orang nomor 1, tapi dia tidak tahu bagaimana beretika dengan ibu bapaknya, gak bisa kita nyalahkan dia juga, kita yang salah sebagai orang tua. Tapi kalau itu didapati oleh orang tua, itu musibah. Musibah. Berarti harus orang tua memberikan yang terbaik, bukan dari sisi hal materi duniawi saja, tapi dari sisi akhlak, dari sisi tarbiyah, dari sisi adab, dari sisi agama. Itu poin utama bahkan. Nah, jadi jangan keluar kita di dalam memberikan nasihat kira ulama. Pertama dengan mengingatkan orang-orang mukmin masalah nikmat dari Allah. Sakit jangan kita katakan itu musibah. Siapapun pasti mengalami rasa sakit. Mau sakitnya ringan, mau sakitnya parah, mau sakitnya sampai menghilangkan nyawa sekalipun, nikmat dari Allah. Kagak ada di dunia ini dari setiap perkara yang kita lalui, bagi kita orang yang beriman, kecuali itu adalah nikmat dari Allah.
kecuali adalah nikmat dari Allah. Yang kita sukai nikmat, syukur. Yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai, jangan katakan itu kecuali nikmat dari Allah, sabar. Orang yang sakit, orang yang dikasih sakit fisik sama Allah, pertama yang Allah jadikan apa? Perintahkan satu malaikat untuk standby di hadapan yang sakit. Bilang Allah, dengar, kau dengarkan mulutnya ngomong apa? Apa yang keluar kata-kata dari lisan yang ku kasih sakit hambaku ini, kata Allah. Ada yang nggak terima dengan sakitnya, ada yang ngomel, ada yang teriak, ada yang nggak bisa terima. Alhasil tidak sedikit dan banyak juga orang-orang yang paham, dia mengatakan alhamdulillah, dia selalu ingat kepada Allah, dia langsung istirja, kembali kepada Allah dengan sakit yang dialami. Ya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kan Habib Syekh Ja'far Segaf Pasuruan itu sakit, beliau itu tampan, alim ulama kaya, tampan lagi. Di Pasuruan, kuburan beliau itu pas di belakang Masjid Jami Pasuruan. Di masa hidupnya orangnya tampan, tidak beliau itu dilihat melalui kalau berdakwah keluar. Ada wanita-wanita yang melihat kecuali berharap kepada Allah, pengen menjadi bagian dari beliau. Artinya mungkin dari periparan, dari keluarga, dari pernikahan, pengen banget. Hingga suatu ketika beliau dikasih penyakit tumor. Tumornya bukan di tempat yang tertutup, di tempat orang yang membuat ketampanan beliau terfitnah di wajahnya, Pak. Makanya Anda kalau buka di searching di Google, tulis Habib Syekh Ja'far Segaf, foto beliau itu wajah sebelah kanannya itu, pipinya itu kayak kelihatan bengkak, itu tumor, penyakit tumor. Apa beliau berobat? Apa beliau minta dihilangkan? Tidak. Beliau katakan ada nikmat dari Allah. Kalau bukan karena ini, maka banyak perempuan akan terfitnah. Waktu belum ada ini penyakit tumor, kala-kala artis, Pak. Perempuan kalau melihat artis, ya Allah, gimana responnya dia? Kacau sudah. Itu artis dunia. Nah, ini kena artis akhiratnya ini. Para pecinta akhirat ketika melihat sosok Habib Syekh Ja'far Segaf, warga wibawanya, ketampanannya, ilmunya, alimnya, amaliyahnya, siapa yang tidak mengenal beliau? Akhirnya dikasih Allah penyakit tumor, tidak berobat, nikmat. Doanya diantara doa ulama karismatik yang cepat dikabulkan sama Allah. Hingga ada satu orang, kalau tidak salah dari daerah Madura, beliau pernah bertanya begini, ya Habib, mungkin ini karena dekat sama beliau, jadi nggak segan untuk bertanya, memberanikan dia. Habib, datang orang minta doa, antum doakan, dan subhanallah, yang kudapati doa yang kau panjatkan terkabul. Buktinya bagaimana? Yang tadi minta doa dalam urusan dunia didoakan, dikabul, bawa hadiah untuk beliau sebagai ucapan terima kasih Habib, doanya Allah kabulkan, usaha anak sukses, ini hadiah buat antum. Lalu ini orang tanya, Beb, kalau doa antum untuk orang yang minta berdoa dikabulkan Allah dengan jarak yang tidak lama, kenapa antum tidak minta kepada Allah supaya dihilangkan penyakit tumor tadi? Kenapa antum tidak minta kepada Allah penyakit tumor supaya diangkat, dihilangkan sama Allah? Nah, disitulah beliau memperlihatkan Allah, dengan izin Allah memperlihatkan karomahnya kepada nih orang. Diambil itu tumor, ente mau? Ditawarin, ente mau? Kalau ente mau gantikan ana ambil, maka keadaan wajah ana akan kembali seperti semula. Ada bimbabul karomah dengan izin Allah. Kaget ini orang, subhanallah, ternyata ini penyakit cuma apa bahasanya ya, untuk
menjadi penutup saja. Jangan sampai banyak orang terfitnah akan ketampanan beliau. Ketika itu penyakit tumbuh, udah gak ada lagi perempuan-perempuan yang tergiur, menggila-gilakan, ingin ini, ingin ini. Kelihatannya kan ada penyakit. Ternyata tidak, penyakit itu dikeluarkan sendiri dengan tangan beliau, ditawarkan, ada kamu mau? Kalau mau ambil, nah mau balikin lagi sama ambil. Itu manakibnya beliau, ya. Dan ini cerita masyhur. Saya sendiri pernah mendengarkan dari salah satu murid-murid beliau, keluarga beliau. Ya, kejadiannya itu di Madura saat beliau berdakwah di Madura. Anda buka, bukan saya ngada-ngada, Pak. Anda buka nama beliau adalah Habib Syekhan bin Ja'far As-Sagaf Pasuruan. Mesti di pipinya bengkak sebelah. Tumor ternyata. Tapi beliau tidak pernah menganggap itu musibah penyakit, melainkan nikmat dari Allah. Makanya kita selalu dianjurkan untuk mengingatkan akan nikmat dari Allah, tentang nikmat dari Allah. Ingatkan terus, ingatkan terus. Kalau pengen lebih mengena di dalam jiwa, ruh dan hati kita, lepas sholat isya atau Anda berada di rumah, buka surat Ar-Rahman juz 27. Buka surat Ar-Rahman. Ente baca, resepin, artinya ente resepin. Mudah-mudahan di situ kita dikasih Allah pemahaman bahwa selama ini yang kita jalani dari setiap perkara yang kita lalui, tidak ada kecuali di situ terdapat nikmat Allah. Quran surat Ar-Rahman juz 27. Surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai terakhir. Berkali-kali Allah ingatkan kita. Berkali-kali, bukan satu dua, berkali-kali. Kalau sekali aja mestinya kan udah cukup, apalagi berkali-kali. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kita, insya Allah, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini akan perkara hikmah. Yang pertama ya, baru poin pertama, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke poin yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga, semoga Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Semoga jadikan perkumpulan kita yang sebaik-baik perkumpulan. Semoga Allah jadikan apa yang kita dengarkan dimudahkan Allah untuk kita mengamalkan, dan semua yang kita dapatkan menjadi ladang pahala dunia kita dan akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.